Puji Tuhan. Mencari hikmat merupakan bagian yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Menemukan hikmat merupakan modal hidup bagi setiap manusia, karena manusia tidak hidup karena uang, tapi karena hikmat. Banyak orang punya uang, banyak orang punya kekayaan, tapi ketika dia tidak punya hikmat, dia tidak dapat mempergunakan semua itu. Tapi bila kita mempunyai hikmat, maka Allah akan membuka segala perkara sehingga kita dapat mengerjakannya. Pada pasal yang ke-26, ia membungkus ayat 8, air di dalam awan, namun awan itu tidak robek. Satu pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah dapat memasukkan air itu ke dalam awan? Dan awan itu tidak robek, dan airnya juga tidak tumpah. Mungkin sulit untuk kita cerna. Kita lihat awan, tapi kita nggak bisa pegang awan itu. Kita melihat ada gumpalan. Terlebih ketika saudara naik pesawat dan kita ada di atas awan, dan kita akan melihat betapa awan itu merupakan bukan cuma lukisan yang indah, tetapi satu pemandangan yang menakjubkan. Karena ada berbagai macam bentuk awan, tapi semua awan yang kita lihat itu indah. Bagaikan kapas, kita melihatnya seperti bentukan-bentukan kapas yang tidak dapat dimengerti. Bagaimana bisa ada awan seperti itu, kapas seperti itu di atas langit, ribuan kilometer dari bumi. Disebutkan kita berada 30.000, kita berada 50.000, kita berada 70.000. Di atas awan kita boleh terbang dengan pesawat yang kita kendarai. Tapi bagaimana dia bisa melintasi awan? Dan ketika dia bertabrakan dengan awan, kenapa di dalam pesawat kita terasa seperti berada di tanah yang berbatu-batu? Yang lebih mengherankan, bagaimana awan itu bisa menampung, menyimpan air. Dan ketika awan itu dibuat lebih rendah, maka dari dalam awan terbitlah hujan. Itu bagaimana bisa? Ilmu pengetahuan boleh canggih, orang pintar boleh banyak, tapi tidak ada satu yang dapat membuat air di dalam awan kecuali Allah. Tidak ada. Ketika dibuat hujan buatan, pemerintah harus mengeluarkan setiap kali semburkan hujan buatan, maka miliar rupiah yang dikeluarkan. Itu bukan air di dalam awan, tetapi air yang pembuat air yang dibawa oleh pesawat itu dan dilemparkan ke bumi dengan jarak, dengan kekuatan angin. Mereka lemparkan sesuatu bahan kimia untuk dapat memberikan air
lalu disebut hujan buatan. Tapi Allah, saudara, kita bisa bayangkan dalam gumpalan-gumpalan awan yang luar biasa itu, di dalamnya mengandung air, dan airnya tidak jatuh sebelum diberitakan Allah. Maka air tetap ada di dalam awan, tanpa awan merasa keberatan gara-gara ada air jadi berat ya. Tidak pernah ada. Kita bisa berkata, Tuhan, betapa dahsyat Engkau. Hikmat-Mu tidak terpikirkan oleh kita. Tidak terpikirkan. Ada perkara-perkara yang kita kandung dalam hidup ini. Rapuhnya manusia, hingga disebutkan di dalam kitab Mazmur, manusia yang adalah uap saja. Uap sama dengan awan. Hanya sekedar, lalu dia menguap dan hilang. Tetapi awan yang mengandung air tidak disebut dengan awan yang kosong, awan yang hampa. Dia punya makna menggenggam air dengan tangan-tangan awan itu. Lalu dia melepaskan di tempat-tempat yang memang membutuhkan air. Kita sedang dibingungkan dengan air belakangan ini. Hampir di seluruh daerah Indonesia terendam air. Air sedikit kita butuhkan, tapi kalau sudah air banyak, membuat begitu banyak duka cita. Tidak sedikit jumlah orang-orang yang dihanyutkan oleh banjir-banjir yang ada. Tidak sedikit dengan begitu banyak kerugian-kerugian secara materi. Orang harus kembali menata rumah yang baru kena banjir bandang. Kita membaca di tiap halaman surat kabar, banjir di sana, banjir di sini, banjir di sini. Naik dengan kecepatan yang tidak terkirakan, hingga bendungan-bendungan tak mampu mendapatkan kekuatan menahan air. Kita bisa bayangkan betapa banyak air yang dicurahkan pada waktu hujan. Karena di setiap tempat banjir di atas 10, 20, 30, 50, 60. Bahkan kemarin dikatakan 1,5 meter. Itu ditampung di awan, saudara. Sedangkan di dunia aja orang tidak bisa tampung, bagaimana itu ditampung oleh awan. Kita nggak bisa pikir bagaimana caranya. Tapi hikmat Allah tahu meletakkan air di dalam awan. Bagi kita adalah satu perkara yang mustahil. Tapi firman Allah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita butuh hikmat Allah untuk dapat mengerti betapa hebatnya kekuatan Allah yang menciptakan semua ini. Yang tidak pernah kita bayangkan harus bagaimana, bisa bagaimana, kondisinya seperti apa, kita nggak bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Sulit kita hadapi hidup ini. Sulitkah saudara mencerna setiap peristiwa di dalam hidup kita dan bagaimana caranya, jalan keluarnya?
kata di dalam pasal 28 tadi, mintalah hikmat Allah. Cara yang dapat mencerna segala perkara. Pasal 28. Tapi di manakah hikmat dapat diperoleh? Di manakah tempat akal budi? Jalan ke sana ayat 12 dan 13 tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra, ia tidak di dalamku. Kata batas laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dinilai dengan emas Ofir atau permata krisobras yang mahal, atau dengan permata lasurit, tidak dapat ditimbang oleh emas atau kaca, atau ditukar dengan permata dari emas tua. Betapa harga hikmat Allah. Orang tidak bisa cari di dalam buku, orang tidak bisa belajar untuk hikmat Allah. Orang tidak bisa temukan dengan segala keinginan mengejar ilmu, tidak dapat. Orang dapat menemukan ilmu eksakta, tapi orang tidak dapat menikmati apa arti hikmat Allah. Tapi ayat yang ke-28, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Ketika kita semakin belajar takut akan Allah, kita semakin diberikan hikmat. Kita sudah tidak dapat mengatasi dunia ini. Jangankan dunia, saudara, Jakarta aja kita sudah tidak bisa mengatasinya. Semakin baca banyak, semakin tahu banyak, semakin bingung kita. Harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Semua kata bagaimana ada, tapi kita nggak menemukan jawabannya. Mari kita hidup belajar takut akan Tuhan untuk bisa mengatasi hidup ini. Sudah terlalu kompleks masalah. Para pejabat-pejabat negeri ini mencari jalan apa saja. Harus begini, buat begini, cara begini. Tapi akibat semua peristiwa yang terjadi, kemarin digelar doa bersama dengan berbagai macam versi. Ada yang menggelar doa di Monas, ada yang menggelar doa di lapangan Banteng, ada yang menggelar doa di gereja, ada yang menggelar di wihara, ada yang menggelar di kelenteng. Semua kusuk berdoa karena sudah tidak menemukan hikmat mengatasi semua masalah. Sudah hilang akal kita. Tapi inilah caranya Allah membuat kita kembali berpaling kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali berdoa. Ketika tekanan-tekanan hidup itu berat di atas kita, angkat hati kita, tengadah kepada Tuhan. Minta Tuhan, beri hikmat-Mu untuk dapat mengatasi segala perkara. Dan kita tahu di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Dan kita yakin Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Kita akan beribadah dengan jam-jam ibadah yang semakin berarti. Tidak ada acara di daftar acara, tiap-tiap angkatan acara doa, nggak ada. Tapi kemarin kita lihat semua masuk ke tempatnya masing-masing dan masing-masing kita berdoa. Semua
masuk ke tempat ibadahnya masing-masing dan berdoa semua. Tidak terasa apa yang pernah dilakukan seperti kemarin oleh masyarakat kota Niniwe sedang dilakukan oleh bangsa ini. Penduduk kota Niniwe masuk ke tempat ibadah mereka dengan cara apa saya tidak baca di dalam Alkitab, tapi yang pasti mereka berdoa dan berpuasa. Lalu tanpa mereka berbuat sesuatu, Allah mengubahkan rencana untuk menghancurkan Niniwe, diubahkan oleh Allah, dibatalkan rencana itu dan diubahkan menjadi pertolongan Allah. Rupanya hanya itu jalan keluar. Takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dan kita yakin ibadah kita tidak sia-sia. Kalau tidak cukup satu kali engkau rasakan, datanglah dua kali. Karena hati kita kepengen cuma dekat. Hari-hari seperti ini kita hanya ingin berdoa. Kita berada di dalam keadaan yang benar-benar sulit, saudara. Belum ditambah dengan isu ini, isu itu, begini. Aduh. Dikatakan kalau sudah jam 9 lewat, jangan keluar rumah, akan ada sweeping. Mobil-mobil yang ada inisial Kristennya harap dilepas. Wajah-wajah Cina harap dibungkus pakai apa? Karena semua yang beretnis Ahok akan dihajar habis-habisan. Itu tidak boleh ada memang di negara ini, tapi sudah ada dan sudah dituliskan dan sudah ditunjukkan tanggal-tanggalnya. Akan mereka buat seperti itu. Akan ada demo 5 juta, kalau perlu ada demo 7 juta, ada demo 10 juta. Di Jakarta lobby, panggil pimpinan-pimpinannya, lobby, pimpinannya dipanggil, tapi anak buahnya. Belum lagi ada kepentingan-kepentingan tertentu dari beberapa orang kaya. Karena Habib Rizik kalau ditanya, siapa sih yang kasih kamu uang sampai kamu bisa bayar begini banyak orang? Oh, dari orang kaya. Dan tidak pernah disebut siapa orang kaya itu. Tidak peduli berapa banyak miliar yang dikeluarkan, yang penting maksud tercapai. Ahok masuk bui. Mereka coba lagi. Sekalipun pimpinan sudah berkata, pemerintah negeri ini berkata, apalagi sih yang diminta, apalagi? Satu permintaan diluluskan, akan datang permintaan kedua, akan datang permintaan selanjutnya. Dan itu akan sangat menjadi sapi perah kita. Hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong. Hanya hikmat Allah yang sanggup menolong. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan.